ada yang banting-banting apa tuh namanya, banting-banting dirigen lah apa segala macam gitu kan. Seolah-olah kerusuhan di SPBU dibakar. Sorry nih, gua ngulang lagi ke waktu masalah kericuhan DPR. Mungkin pada saat itu kejadian, para nelayan belum ada sosialisasi kan. Bukan jarang ya, bahkan mungkin nggak ada kayak opinion leader yang mau main apa namanya berita-berita hoax itu ya. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Dwi. Selamat datang di Mr. Falcon. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Mas Adit. Silakan Mas Adit. Ya, beneran gue baru pertama kali di sini ya, di Mr. Falcon. Apa sih singkatannya? Paling kontroversial. Hati-hati salah. Nanti salah sebut ya kan. Bahaya juga kita. Oke, kali ini kita akan bahas masalah ini mungkin yang lagi ramai di media sosial dan di percakapan di dunia nyata. Masalah ini lah apa? Terakhir ini masalah kisruh di SPBU, terutama saat pengisian bahan bakar di SPBU yang ricuh di mana-mana ini. Ini rame banget kemarin soalnya di TikTok kayaknya gue lihat rame banget tuh. Ada yang banting-banting apa tuh namanya, banting-banting dirigen lah apa segala macam gitu kan. Ada juga ya, kita bahas juga ya di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Itu ada yang di SPBU, terus ada yang apa? Seolah-olah kerusuhan di SPBU dibakar. Banyak banget yang up masalah ini di media sosial. Katanya di narasinya harus hidup STNK-nya begitu kan. Betul. Kabarnya seperti itu gitu kan. Terus apalagi tuh Mas yang kemarin tuh masih soal SPBU juga ya kan? Iya betul, SPBU itu juga. Jadi apa hoax itu menimbulkan keresahan di masyarakat ya, karena apa di blow up secara masif di media sosial dari beberapa influencer sehingga apa mungkin efeknya pasti besar di masyarakat. Dan terakhir saya lihat itu apa Pertamina sendiri hari ini Jumat siang tadi itu mengeluarkan rilis press masalah itu sampai Pertamina sendiri mengeluarkan rilis gitu ya? Betul. Ini lihat nih di medianya itu ada dong nanti. Kalau nanti disimak itu. Hari ini Jumat Pertamina Patraniaga mengeluarkan rilis press masalah SPBU dan pengisian bahan bakar ini. Kan namanya apa namanya BBM tuh sensitif banget ya. Betul. buat masyarakat ya, apalagi misalnya ya gimana ya, itu udah jadi kebutuhan pokok buat masyarakat. Jadi kalau ada kenaikan atau ada berita-berita yang simpang siur, pastinya itu akan membuat memancing emosi masyarakat gitu kan. Betul. Mungkin itu ya gua nggak tahu ya ini ada yang main atau enggak. Mungkin itu apa namanya ya, kita harus apa namanya perdalam lagi gitu kan. Harus analisa lebih dalam lagi terkait ini gitu kan. Oke, contoh kasus pertama ini apa? Kericuhan di sebuah SPBU dinarasikan ini apa? Motor nggak boleh ngisi, terus mobil cuman apa 4 hari dan mobil itu cuman 7 hari, kalau motor 4 hari. Coba lihat videonya nih, yang ini nih. Faktanya yang ini tuh kelangkaan BBM di Balikpapan pada tanggal 19 Mei 2025 lalu. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah yang sekarang lagi heboh yang dibahas di netizen ini. Nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Iya, nggak ada sama sekali. Karena ini apa video lama sebenarnya, video bulan Mei tahun ini juga sih. Didaur ulang lagi ya. Betul. Terus didubbing, dikasih suara yang seolah-olah kejadian hari ini gitu loh, saat-saat ini gitu. Tapi memang pola hoax tuh seperti itu ya. Rata-rata maksudnya dia akan mengulang apa namanya berita-berita lama yang masih bisa digunakan untuk sebagai berita yang memicu kemarahan masyarakat hari ini. Contohnya kayak misalnya nih, kayak misalkan kemarin, sorry nih, gua ngulang lagi ke waktu masalah kericuhan DPR soal Bang Uya Kuya gitu kan. Betul. Itu kan video-video lama yang dia apa namanya joget-joget, dan betul. itu udah diklarifikasi ya sama dia. Betul. Ya. Oke. Polanya ya nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh. Terus ada yang orkestrasi dalam hal ini di media sosial, terus ya seolah-olah itu kejadian baru. Jadi bikin keresahan di masyarakat.
polanya masih sama, difabrikasi itu konten, Betul. terus diturunin ke influencer gitu kan. Dia nggak mungkin pakai call. Kayak opinion leader itu, kayak opinion leader itu jarang sekali berani main. Bukan jarang ya, bahkan mungkin nggak ada kayak opinion leader yang mau main berita-berita hoax itu ya. Betul. Influencer ya Dalam tanda kutip ya. dilihat dulu dah itu lihat sendiri dah gitu kan. Terus mungkin contoh kedua ya Mas Adit ya. Masalah itu video yang beredar yang nelayan membanting jerigen waktu di SPBU itu juga sebenarnya video-video lama, itu video tahun 2023 di Indramayu ya tepatnya ya, pada saat pertama kali pengenalan itu loh My Pertamina. Jadi nelayan itu kalau mau mengisi di SPBN, stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan, itu harus pakai aplikasi ya. Mungkin pada saat itu kejadian, para nelayan belum ada sosialisasi kan. Mungkin karena dia sudah antri dari pagi, terus giliran dia untuk ngisi BBM itu nggak boleh gitu loh. Lah marah dia kan, dibanting itu jerigen kan. Terus sama orang-orang tertentu lah, influencer itu dimunculkan kembali seolah-olah kejadian baru gitu. Padahal itu kan sebenarnya ada di beberapa SPBU sebenarnya ya. Kalau nggak salah yang gue baca ya, di beberapa SPBU itu menerapkan memang boleh gitu untuk nelayan atau petani. Betul. Mengisi BBM dengan jerigen, tapi di jam-jam tertentu. Ya. Tujuannya itu kan supaya tidak terjadi penumpukan antrian kendaraan gitu kan. Dia bercampur dengan kendaraan umum. BT juga misalnya kayak misalnya gue lagi mau buru-buru nih, mobil gue lagi mau buru-buru, tiba-tiba ada orang isi jerigen gitu kan. Kalau 1 jerigen, 2 jerigen nggak masalah. Masalahnya banyak gitu ya. Kalau banyak, aduh repot Betul. juga gitu kan. Ya kasus kayak gitu kan sebenarnya kan kasus-kasus lama ya. Pada saat pengenalan masalah My Pertamina itu kan dulu harus pakai barcode ya. Nah, dan sosialisasi mungkin kurang ya. Jadi orang-orang yang di bawah ini marah gitu loh. Tapi ya itulah kembali seperti ada orkestrasi malah kasus ini yang terbaru ini, karena kan semua orang meng-up lah ya, influencer dalam tanda kutip ya. Itu mereka meng-up kasus-kasus ini terus, dan netizen terutama masyarakat di bawah itu banyak percaya masalah ini gitu loh. Ini menarik sih, maksud gua tuh dalam 1 minggu, kalau gua lihat Dalam 2-3 hari kayaknya nggak sebelum 2-3 hari inilah. Udah beberapa hoax ya. Iya, banyak. Ada lagi itu selain yang itu? Ini kasus gitu SPBU yang terbakar yang di Subuh Salam Aceh. Ya itu juga sebenarnya kasus lama, 10 Oktober 2024. Tapi dinarasikan itu kejadian baru gitu loh. Karena aturan SDM yang harus ngisi barcode dan pembatasan ngisi itu untuk mobil dan kendaraan bermotor gitu. Tapi sorry gue potong. Boleh. Ya. Itu benar-benar dibakar atau kebakaran sih? Sebenarnya kalau yang di Aceh ini bukan dibakar. Ini ada kejadian ini unik ya. Kejadian itu saat ada mobil Suzuki Carry ngisi BBM ya. Di videonya ada nih videonya nih. Jadi Suzuki Carry itu ngisi bensin, pada saat selang dimasukin ke tangki bahan bakar itu tiba-tiba terjadi short, terus menyambar selang ini jadi kebakaran gitu loh. Nah, terus didubbing, dikasih suara seolah-olah kejadian baru gitu loh. Padahal siapa juga yang mau demo bakar Pertamina? Gua aja kalau ngisi BBM kagak ada yang ngerokok gitu kan di situ. Amit-amit jabang bayi begitu kan. Apalagi yang mau dibakar, gila. Ya sama itu juga yang kejadian itu ya, SPBU yang di Lumajang ya. Ya kejadian ini baru sih 17 September lalu. Sebenarnya ini kan pada saat ada pesta seni di Lumajang itu, terus karena turun hujan, para penonton yang nonton ini ngumpul berteduh di SPBU ini. Entah kenapa sekelompok pemuda ini ribut gitu loh, karena ya mungkin mereka mabuk atau ribut lah ya. Ini videonya ada nih, dan ada klarifikasi dari pemilik SPBU ini. Jadi mereka ribut, tawuran. Nah, pada saat tawuran di pom bensin ini dinarasikan seolah-olah kejadian ribut karena yang baru-baru ini gitu loh. Oke. Emang orang-orang pada kreatif. Kreatif banget. Jadi
ributnya di mana gitu Betul. kan. Maksudnya kejadiannya di mana, kejadiannya apa, Betul. tiba-tiba dinarasiin apa Iya, begitu kan. narasinya aneh-aneh gitu. Ya namanya orang dangdutan ya, dangdutan ya kalau nggak salah, Lumajang atau acara apa itu? Pentas seni lah, Pentas seni lah ya, jadi sampai pentas malam seni. ya, sampai malam ya. Ya kita ya tahu lah gitu Betul. kan, Mungkin anak-anak ya. muda begitu kan, anak-anak muda. Iya, ribut antara dua kelompok pemuda, terus Mhm. karena ribut itu dinarasikan aneh-aneh di plus video dubbing gitu loh. Ada kok videonya nih, lihat nih. Oke. Terus mungkin ya apa ya, yang masalah ini yang lagi booming sekarang ini, apa yang lagi hot dalam 2-3 hari ini, Mhm. masalah Maulid. Maulid, Ya, wah Maulid, iya. yang ada, Terus? lihat kan videonya yang itu apa, orang joget-joget di atas Joget, panggung yang iya, backdropnya Maulid iya, itu, benar. yang dengan pakaian seksi itu ya. Itu apa namanya? Masa sih gitu kan? Kalau 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 gua nih, kalau Iya. kalau kalau gua pribadi, gua kan berpikir kritis. Masa sih lu mau maulidan, tapi kok ada yang Joget-joget joget-joget ya. begitu gitu Betul. kan? Ya sensitif juga terkait. Sorry nih, ini hal sensitif juga terkait soal agama. Pastinya ya siapapun masyarakat pasti akan protes marah. Tapi ini ya dalam hal ini Mbok ya jangan langsung marah. Langsung Hari apa namanya kita kompor cari. meleduk ya. Betul. Kagetan gitu kan. Kita cari dulu kebenarannya gitu kan. Betul. Ini aslinya kayak gimana sih? Jadi gini, ini acaranya itu Maulid itu siang ya. Itu di kejadian di desa mana ini? Di Wonosobo kok, desa apa namanya? Sebuah desa di apa? Di Kecamatan Watu Malang. Watu Malang Wonosobo ya. Wonosobo ya pokoknya Jadi itu daerah-daerah sana. acaranya sebenarnya itu pagi. Pagi antara jam 9 sampai duhur lah ya. Ada kok videonya, lihat nih, videonya di sini ada. Terus setelah itu acara selesai itu siang ya untuk Maulidnya. Malamnya itu inisiatif pemuda desa, menurut klarifikasi yang saya baca ya, dari pemuda desa setempat, setelah ada ribut ini kan mereka dipanggil Koramil dan Polsek ya untuk mengklarifikasi gitu kan. Jadi malamnya itu ada acara dangdutan, sekalian ada kesenian dolala itu kan. Dolala, iya, Ya, iya. tahu lah sendiri kesenian dolala kan pakainya agak setengah seksi lah ya. Setengah seksi, Ya. setengah seksi. Plus acara dangdut. Ha, ha, ha. Nah, pada di yang rame itu di media sosial itu orang joget-joget di atas panggung sambil di backdrop belakangnya itu kan acara Maulid. Maulid seolah-olah jadi orang melihatnya di acara Maulid itu ada orang joget-joget seperti itu. Betul. Gitu. Ya sih, kalau saya lihat sih memang murni kelalaian dan kesalahan dari pihak panitia ya. Mungkin dia nggak melepas ini Iya, backdropnya itu. bisa jadi capek gitu panitia. Ini kayak hari ini nih. Iya. Ini apa namanya, timnya kita kerjain memang. Capek dia setting permintaan baru gitu. Tapi itulah, orang di netizen kita itu kan gampang terprovokasi ya, apalagi hal-hal yang mungkin berbau agak-agamaan kan sedikit sensitif ya, apalagi mungkin perayaan-perayaan seperti Maulid Nabi itu kan dalam tanda kutip ada yang pihak setuju, sakral ada gitu ya. ada yang setuju, ada yang enggak, dan ya. Betul, Dan bagi pihak yang setuju ini di blow up secara masif gitu loh. Kita bisa lihat kok di media sosial itu kelompok-kelompok mana yang dengan adanya ini di blow up secara, walaupun ya dalam tanda kutip kita tahulah. Gitu. Iya, tahulah, kita nggak usah sebut lah, udahlah gitu kan. Ya, tapi itu mungkin yang menarik ya, dalam 2-3 hari ini kasus-kasus yang viral di media sosial ini, SPBU lah, terus ya ini Maulid ini yang paling rame itu. Tapi gua agak sedikit sorry ya. Tadi kan yang rame tadi yang Maulid ya. Betul. Tapi gua agak sedikit tertarik yang soal BBM ini ya. Ini dalam 3 hari kalau nggak salah ya. Iya, 3 hari ke belakang lah. 3 hari ke belakang ini banyak banget loh hoaxnya. Kalau dihitung gitu ya, misalkan ada 4 atau 5 hoax soal SPBU gitu kan. Ada apa sih gitu kan? Ini jadi pertanyaan, ada apa sih gitu kan? Dan itu diorkestrasi oleh, ya kita tahulah, gitu kan, teman-teman gitu kan, dari influencer. Kalau kita bilang mungkin ini kesalahan dari dari pengutipan gitu kan, misalkan kita, ya gua salah ngutip berita. Sambil minum, biar relax. Tapi air beneran itu ya? Asli, Mas. Asli. Kalau gitu minum juga. Silakan. Jadi kalau dibilang salah kutip berita, kok masif?
Nah, betul itu jadi tanda tanya gitu loh. Dan Dan ya, dan apa namanya, kelompoknya ya bisa kalau dilihat satu akunnya ketahuan bisa benang merahnya ya. ketahuan sih benang merahnya gitu kan. Cuman ya nggak bisa juga, maksudnya itu kan harus ada apa namanya, analisa lebih dalam lagi Ya itu gitu urusan kan. pihak berwajib lah yang dalam hal Iya, ini untuk ya kalau mengungkap. kalau 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 kita sih cuman ya menarik lah Menarik gitu, ya, isu-isu menarik lah menarik gitu kan, betul. cukup menarik gitu kan. Dan itu juga kan baru-baru ini Pertamina juga apa namanya lagi membuka aturan baru ya, Ya, betul. BBM apa namanya satu pintu gitu, Betul atau untuk ya yang gua SPBU swasta ya. SPBU swasta ya, Ya gua itu nggak. saja ya nggak tahu itu. Dan kebetulan dan memang betul itu dalam minggu-minggu ini kan kebijakan untuk impor satu pintu untuk BBM apa SPBU swasta ya. Di tengah kelangkaan apa supply BBM untuk SPBU swasta ya seperti Shell terutama Shell AKR itu kan kelangka mereka karena Langka, stoknya udah betul, habis ya. Mungkin stok untuk 1 tahun ini walaupun mungkin dari pemerintah udah naikin kuota impornya 110% sih kalau kita baca Oke. iya. Tapi mungkin karena tingginya permintaan SPBU Permintaan, ya, betul. ya itu urusan tanda Urusan, kutip iya itu urusan petinggi-petinggi pejabat-pejabat ya betul. gitu kan. Kalau gue kalau gue sih tertarik di apa namanya, kok ini masif sekali gitu kan. Bahkan kalau gue buka TikTok nih, karena gue buka TikTok lihat apa namanya subsidi BBM, apa namanya, soal BBM nih, terus akhirnya kok banyak banget akun-akun yang yang ini gitu, dan itu Rame banget, betul. rame banget. Dan yang komen-komen ya gue nggak belum ke dalam sih ya, belum Iya, ke dalam. Biasanya nih yang namanya hoax atau itu dibarengi juga dengan trolls. Trolls itu kan dia fungsinya untuk apa namanya, euforia dalam satu isu. betul. Jadi ketika ada isu nih, apa namanya, akun akun A misalnya ngasih konten hoax. Nah ini kan masyarakat masih ragu nih. Betul. Kalau orang biasa masih ragu. Nah, untuk biasanya nih ya, yang gue lihat nih, setelah untuk menghilangkan keraguan, itu akan dibarengi dengan komen yang mendukung si apa namanya, konten utama. Ya, konten Biasanya utama, kayak betul, begitu. betul. Nanti baru deh yang ya teman-teman yang belum cross check atau apa ya bisa Kemakan ya, kemakan kemakan juga. hoax itu. Tapi memang masif sih ini sampai ya Masif. itulah. Sampai hari ini kan Pertamina mengeluarkan klarifikasi kan masalah itu. Betul, betul, Ya, betul. tadi siang itu saya baca di media sosial, sorry di media portal online itu. Ada tuh beritanya di sini tuh. Iya, iya. Sampai Pertamina sendiri ngeluarin Iya, klarifikasi. sampai Berarti mungkin kan karena masifnya ini. cukup ini ya, cukup mengganggu ya. Iya. Cukup mengganggu. Oke, mungkin buat teman-teman yang apa namanya, yang punya media sosial, mungkin lain kali lebih hati-hati deh Iya. gitu kan. Memang kadang-kadang apa namanya, bad news is good news gitu kan. Bagi sebagian orang bad news is good news. Tapi memang Mas, ketika kita diberikan apa berita-berita yang konotasinya negatif, biasanya menyebarnya lebih cepat. Betul, dan klarifikasi biasanya lebih Lebih lambat lebih dan lambat. lebih sepi biasanya. Karena orang cenderung gini loh, cenderung gini. Ketika berita hoax itu menyebar gitu kan, dengan tujuan memainkan emosi masyarakat, ya. kita akan terpancing. Betul. Wah, gini nih apa namanya, nggak adil nih, gitu kan, pemerintah, wah kejam nih, gitu kan. Terus kita akan speak up, bersuara, dan akhirnya mengengage ini apa namanya, konten itu. Betul. Akhirnya naik nih konten. Iya, Tapi ketika kita dikasih klarifikasi, sepi biasanya. sepi, karena orang cuman lihat, oh ternyata faktanya seperti ini, udah gitu. Udah itu aja, nggak ada, Tenang nggak ada gitu, reaksinya, anteng. ya, nggak ada reaksinya kan. Lu nggak ngerasa lu tuh kemarin tuh ikutan nyebar lu. Masih boro-boro dia mau take down ini, diam Iya, aja gitu loh. kadang-kadang ya, mohon maaf tuh dosa jariah loh. Ya mereka nggak mikir lah mungkin. Iya, iya. Tapi buat teman-teman yang korban ya, korban hoax ya, itu juga nggak bisa disalahkan, karena memang terbatasnya literasi digital gitu kan. Ya itu wajar lah. Cuman mungkin kedepannya kita lebih Hati-hati dan hati-hati aja. selektif ya. Betul. Sharing sebelum share.
Betul, betul, Tuh, betul, itu betul. seperti saya ingat kata-kata Gus Nadir yang pernah diungkapkan beliau, sharing sebelum share. Mm-mm, sharing sebelum share begitu. Ya, mungkin Oke, itu aja ya. itu aja. Mm-mm. Oke, terima kasih pemirsa sekalian ya. Kita akhiri mungkin news kali ini yang masalah BBM itu, masalah Pertamina dan masalah apa itu joget dangdut di Maulitan nih, karena ini kan memang lagi boomingnya ya untuk dalam 2-3 hari ini ya. Oke, sebagai Pantang, kata penutup ya atau tambahan Mas? pantengin terus pokoknya ini channel Coba gimana? Falcon. Oh, siap, siap. Terima kasih. Paling kontroversial karena di sini nanti ke depannya akan mengupas-ngupas berita yang lagi hot, Yap. tapi dia berbau-bau ya apa namanya disinformasi, Betul. apa namanya hoax. Di sini nanti akan dikupas. Jadi dalam seminggu tahan dulu marahnya, pantengin dulu channelnya, ya Siap. kan? Terima kasih Mas Adit ya. Oke. Terima kasih.